Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pertemuan kita untuk membahas tahsin dan tadabbur, yang mana pada pertemuan sebelumnya ya kita belum sempat untuk mengenal makna-makna daripada surat Al-Masad. Adapun surat Al-Masad mempunyai asbabun nuzul, surat yang diturunkan karena ada sebabnya, yaitu ketika Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya, maka beliau naik pada pagi hari itu di gunung, di atas bukit di kota Makkah. Beliau berteriak, "Ya Sabah." Ya, dan ini adalah bahasa isyarat untuk ada pengumuman penting. Maka penduduk Makkah ketika itu ya karena mereka mengetahui yang berteriak di atas gunung itu adalah Muhammad, adalah Rasulullah yang dipercaya, ya, orang yang sangat dipercaya di kota Makkah, mereka semua berkumpul. Ya, bahkan orang-orang yang sibuk, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang ada berkepentingan itu sampai menyuruh anak-anaknya, menyuruh budak-budaknya untuk mengetahui apa yang sedang diumumkan Nabi Muhammad. Maka ketika itu Rasulullah SAW bersabda pada seluruh penduduk Makkah, ya, apakah kalian percaya apabila aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya di balik bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian? Maka seluruh penduduk Makkah berkata, "Ma jarrabna 'alaika kadziba." Ya, tentu kami semua percaya karena kami tidak pernah mendapati engkau sekalipun berbohong. Engkau adalah orang yang paling jujur di antara kami. Ya, ketika itu Rasulullah langsung menegaskan, "Fa inni nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid." Sungguh aku adalah Rasulullah, sungguh aku adalah utusan Allah, sungguh aku adalah nadhir, pemberi peringatan kepada kalian terhadap azab yang keras. Dan penduduk Makkah atau orang-orang Quraisy ini udah paham, kalau ada orang ngomong seperti ini berarti maknanya dia adalah Rasulullah, dia adalah orang yang mengaku bahwasanya dia adalah seorang Rasul. Ya, mereka semua itu teriak-teriak, ada yang sebagian kaget, ada yang bingung mau berbicara apa. Lalu paman Nabi Muhammad SAW berkata kepada penduduk Makkah, "Tabban laka sa'iril yaum alihadza jama'tana." Ya, Nabi Muhammad dicerca, dicela oleh pamannya sendiri di depan umum. "Celakalah engkau wahai Muhammad, apakah atas perkara kecil ini, apakah atas perkara rendahan ini kamu ingin mengumpulkan kami semua?" Maka ketika itu Rasulullah ya langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surat Al-Masad ini. Maka kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat, ya ingat, jangan hanya konsen ke hamas, tapi harus ditekan atau mempunyai sifat yang kuat, ya. Tabbat, baru tabbat, jangan tabbat langsung tapi tabbat, ya.
Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ba-nya juga di tasjid ya. Kemudian yada abi. Harus jelas terputusnya, bukan yada abi. Bukan yada abi, tapi yada abi. Terputus suaranya tuh. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, tahan. Wa tabb. Wa tabb. Nah, tahannya bukan wa tabb, tapi wa tabb. Jadi ada prosesnya ya. Coba. Lahabin wa tabb. Lahabin wa tabb. Ya. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh ia telah celaka. Dari sini ketika Abu Lahab menghardik ya keponakannya sendiri, maka dia langsung dibalas, dihardik sama Allah Subhanahu wa taala. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh ia telah celaka. Ya, Abu Lahab ini kalau dalam bahasa Arab ini namanya Abdul Uzza. Dia itu sebenarnya bukan namanya Abu Lahab ya, namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza atau hambanya Uzza. Uzza itu nama berhala ya. Dia dinamakan Abu Lahab karena itu adalah sebuah julukan oleh warga sekitar, karena Abu Lahab ini adalah orang yang ganteng, wajahnya cerah putih dan pipinya merah. Lahab artinya adalah api, ya, kilauan api gitu ya. Jadi dijulukan karena ganteng ya. Ya namanya keturunan Rasul ya. Rasul juga ganteng, jadi paman-pamannya juga tampan semua. Dan di sini kita bisa menemukan betapa mukjizatnya Al-Quran, dan Allah itu tahu masa depan. Karena ketika diturunkan ayat ini, Abu Lahab masih hidup, tapi sudah dibilang celaka. Namanya harus dibilang celaka, pasti kan akan, Quran ini kan akan kekal ya. Gak mungkin dia celaka tiba-tiba di pertengahan dia masuk ke Islam. Karena yang jahat itu bukan Abu Lahab doang kan. Ada Abu Sufyan, ada Khalid bin Walid juga jahat-jahat semua. Tapi nggak dibilang celaka sama Rasulullah. Tapi Abu Lahab ini sudah dibilang celaka dari awal. Padahal Islam itu baru ya, baru-baru saja ketika itu kan. Tapi sudah dibilang celaka. Dan benar, Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Ya ketika itu Abu Lahab ini mati ya ketika ia tidak mau ikut perang Badar karena nyalinya ciut, maka ia menyuruh orang untuk menggantikan ia perang. Ada orang yang punya utang sama dia, dia suruh untuk menggantikan dirinya untuk ikut perang Badar. Tapi akhirnya setelah kaum musyrikin kalah dari perang Badar, Abu Lahab 2 hari setelah perang itu meninggal. Allah kirimkan penyakit kulit yang sangat bau sampai dia itu tidak dikubur. Ya, diriwayatkan dia tidak dikubur, sama anak-anak itu cuma dilemparkan di pinggiran kota Makkah, dikubur dilemparin batu-batu supaya menutupi jasadnya. Dan ini adalah sebuah penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah seorang yang suka mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi emang ketika di awal-awal dakwah itu Rasulullah selalu pergi ke pasar. Beliau sallallahu alaihi wasallam selalu teriak di hadapan masa ya. Ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Niscaya kalian akan dimuliakan di kota Makkah, di dunia maupun di akhirat. Tapi ketika itu Abu Lahab datang ya, menghalangi dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab bilang kepada mereka, jangan dengarkan orang ini. Orang ini adalah sobi. Sobi adalah orang yang merusak istiadat nenek moyang. Ya, jadi sebenarnya orang Arab itu, kaum Quraisy itu bukan nggak mau beriman karena mereka masih fanatik kepada agama nenek moyang. Mereka meyakini nenek moyang mereka adalah orang yang paling benar. Ada orang yang datang walaupun dia benar, ya nggak diterima. Maka Abu Lahab itu sangat menghalangi sekali dakwahnya Nabi Muhammad karena dia selalu bilang kepada orang-orang itu bahwasanya ponakannya sendiri adalah orang yang sobi.
orang yang menentang ajaran nenek moyang, fanatik. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Panjang ya, tadi kurang panjang ini. Buka coba. Ya, gigisnya dipisahkan. Aghna alirkan seperti yang pertemuan sebelumnya ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maluhu, jelasin hunya, ada udara yang keluar di haknya ini ya. Bilang maluhu. Ya, kebanyakan orang lemah dia maluhu ya, maluhu nggak jelas, tapi maluhu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna baginya hartanya ataupun apa yang dia usahakan. Para ulama menjelaskan wa makasab artinya adalah anaknya. Maksudnya tidak berguna baginya hartanya dan anak-anaknya. Ya, di sini juga ada asbabun nuzul yang terpisah. Ada riwayat yang mengatakan Abu Lahab ya pernah menantang Rasulullah. Dia pernah berkata kepada Rasulullah, "In kana ma yaqulu ibni akhi haqqan, ana sa'aftadi nafsi yaumal qiyamah bimali wa waladi." Seandainya apa yang dibawakan Nabi Muhammad ini, apa yang diancamkan, apa yang dia katakan tentang hari kiamat, hari pembalasan itu benar, aku akan menjamin, aku akan membayar semua azab Allah itu dengan harta-hartaku yang banyak dan anak-anakku. Ya. Jadi di sini Abu Lahab sangat sombong, mentang-mentang dia hartanya banyak, anak-anaknya banyak, ya, sukses semua anak-anaknya Abu Lahab ini ya. Ana ingin menceritakan kisah Utaibah tapi waktunya nggak cukup ya. Intinya anak-anak sukses ya, tapi meninggal semua, meninggal dengan cara yang mengenaskan ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab dengan kenyataan. Ya, dia nantang Allah, ya. Allah balas bahwasanya hartanya dan anak-anaknya tidak akan bisa bermanfaat baginya, bahkan anak-anaknya semua ya mati dalam keadaan kafir. Sayasla naran dzata lahab. Ya, agak dilamakan soalnya. Sayasla. Ayo, fathahnya jangan hilang. Ya. Yes. Ya, gunanya untuk memanjangkan ya ini, gunanya supaya ya-nya itu enggak terpengaruh dengan semua so, karena so ini tebal, ya ini tipis, kebanyakan dari kita baca itu yos. Jadi bukan yes tapi yos. Jadi kalau dilambatkan suara, maka dia misalnya suara kita direkam terus dikasih lambat, maka bunyinya akan yo gitu ya. Tapi kita nggak sadar karena bacanya cepat. Sayaslana ya, sayaslana. Salah seperti itu. Yang benar sayaslana ya. Bilang ya yubay. Ya ini huruf yang lemah ya. Ya ini harus lemah, jadi harus dijelaskan. Ya, saya
Maksudnya adalah di tengah lidah. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Ya, sungguh dia akan masuk neraka yang apinya itu menyala-nyala. Yang di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya itu dekat banget ya nasabnya. Abu Lahab sama Nabi Muhammad itu kan sangat dekat, paman beliau SAW. Tapi tidak bisa menyelamatkan dari azab neraka. Kata sebuah syair, "Laqad rafa'al Islamu Salman al-Farisi wa wada'a syirku Syarifa Aba Lahabin." Islam telah mengangkat ya kedudukan dari Salman al-Farisi. Salman al-Farisi adalah seorang budak dari Persia yang hijrah, yang gembel ya. Tapi namanya selalu disebut sampai kita zaman sekarang ini karena Islam. Wa wada'a al-syirku Syarifa Aba Lahabin. Tapi kesyirikan telah merendahkan kedudukan Abu Lahab. Padahal Abu Lahab kedudukannya sangat tinggi, ya saudara Rasulullah, ya paman Rasulullah, tapi telah direndahkan karena satu kelakuannya, yaitu kesyirikan. Nah, jadi yang begitu dekat aja keturunan Rasulullah itu masuk neraka ya. Jadi nggak memungkinkan atau tidak menutup kemungkinan seluruh keturunan Rasulullah zaman sekarang itu nggak mesti semuanya masuk surga. Buktinya apa? Buktinya Abu Lahab ya. Abu Lahab begitu dekat dengan Rasulullah SAW nasabnya. Wamro ya tebal wamro bilang. Jelasin wa-nya. Bismonyong di senyum. Wamro. Wamro'atuhu langsung ke atas. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Tuh lihat mimnya ada tasjidnya ya. Kalau ada tasjidnya harus lama. Ini namanya guna paling sempurna. Guna tingkatan guna yang paling tinggi itu ada di mim dan nun yang bersukun. Itu semuanya guna maksudnya. Semuanya benar-benar coba. Saya bilang. Apa itu guna? Guna kan adalah makhraj atau sifat yang keluar dari hidung ya. Makhraj sifat ya, makhraj sifat yaitu pangkal hidung. Jadi kalau yang paling sempurna adalah mim. Kenapa? Karena seluruhnya keluar dari hidung. Coba antum tutup hidung antum ketika antum mengucapkan ham, bisa nggak? Coba ham. Nggak bisa kan? Karena dia sempurna. Jadi harus digunakan sempurnakan. Harus dua harokatnya benar-benar sempurna ya. Jangan sampai hammalatal hatab. Salah, hammalatal. Harus hamma disempurnakan gunanya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya sang pembawa kayu bakar ya. Jadi keluarga ini, suaminya, istrinya, anaknya, semuanya musuh Islam ya. Dan istrinya adalah seorang wanita pembawa kayu bakar. Dan di sini anak sudah ringkaskan, kata para ulama maknanya ada 3. Makna yang pertama adalah ini bentuk kinayah atau sebuah, dalam bahasa Indonesia kinayah itu apa ya? Nggak tahu. Sebuah peribahasa ya. Maksudnya istrinya ini selalu memercikan api provokasi supaya kaum Quraisy, supaya orang-orang Makkah itu membenci Nabi Muhammad. Namanya cewek, omongannya nyelekit, kasar, selalu memprovokasi warga-warga Makkah supaya tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Makanya Allah bilang wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya adalah sang pembawa kayu bakar. Dan mana yang kedua yang kita dapati di buku-buku SD atau SMP, maknanya adalah benar. Istri Abu Lahab ini memang sering bawa kayu bakar untuk melukai Rasulullah. Jadi Abu Lahab adalah orang yang kaya, istrinya juga orang yang kaya, rela. Karena membawa kayu bakar itu adalah pekerjaan rendah ya. Gak mungkin orang kaya bawa kayu bakar gitu kan, pasti nyuruh budaknya, nyuruh itunya. Tapi
saking niatnya ingin melukai Rasulullah, istrinya ini mencari kayu bakar, membawanya, dipintal di lehernya. Demi apa? Demi supaya Rasulullah terluka. Itu saking bencinya, saking niatnya itu. Itu mana yang kedua. Mana yang kedua beneran ya, maknanya bener-bener bawa kayu bakar beneran untuk supaya Rasulullah itu berjalan di atasnya agar kakinya terluka. Adapun mana yang ketiga, maknanya adalah misalnya istrinya nanti akan membawa kayu bakar untuk membakar suaminya sendiri di hari kiamat nanti di neraka. Ya. Dan ini adalah hukuman dari Allah, hukuman psikis. Ya, bagaimana istrinya itu yang selalu mendampinginya setiap hari, istrinya yang selalu membantunya dalam memusuhi Rasulullah di hari kiamat nanti di akhirat di neraka, istrinya sendiri yang membawa kayu bakar untuk dijadikan bahan bakar untuk membakar si Abu Lahabnya ini. Jadi ini adalah hukuman psikis. Bagaimana istri kita sendiri, ya kita bayangkan istri kita membawa kayu bakar untuk membakar kita sendiri. Dan ini bukan hanya perih, bukan hanya sakit, tapi ada hukuman psikis. Dan dalam Al-Quran banyak di neraka disebutkan hukuman psikis ya. Kayak dalam surat Fiya Amadi Mumaddadah. Surat apa tuh? Fiya Amadi Mumaddadah. Al-Zalzalah ya. Ya, misalnya di neraka itu ada tiang-tiang yang sangat banyak. Ya, bagaimana orang itu nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa keluar dari neraka, tapi Allah menambahkan hukuman psikis di tiang-tiang itu. Setiap tiang-tiangnya diborgol dan kita akan diborgol, dan penghuninya akan diborgol di sana. Dan ini hukuman ya supaya menjadikan hati kita itu frustasi. Bagaimana kita bisa keluar, udah tiang-tiangnya banyak, di setiap tiang ada borgornya. Padahal kalau misalnya tidak dikasih tiang pun, penghuninya itu tidak akan bisa pernah keluar dari neraka. Jadi di neraka itu bukan hanya hukuman fisik saja, tapi ada hukuman batin juga. Seperti ini, ya, hukuman batin bagi Abu Lahab. Fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha hablum min masad. Ya. Jadi di lehernya itu ada tali yang dipintal, tali dari serabut yang dipintal. Jadi sini sebenarnya ada tafsirnya lagi, tapi Anda nggak bacakan karena kita akan fokus ke tafsirnya. Fi jidiha hab, ya, bilang hab, habalu, ya, habalu, ada aliran di la itu, habalum, mi, senyum, mim, ma, sad, fi jidiha, jangan ji ya, fi ji, bukan ji, bukan di ujung tapi di tengah. Fi jidiha hablum min masad. Fi jidiha hablum min masad. Barakallahu fikum. Ini yang di depan yang kemarin belum baca ya? Yang belum baca siapa yang kemarin? Al-Lahab. Yang belum baca dulu, kita utamakan yang belum baca. Insya Allah suaranya besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bagus, tapi monyong diusahakan ketika menemukan waw, mulutnya monyong. Lahabiu, bibir ya kan? Lahabiu, ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma
Aghnanya apa bilang? Bilang. Aghna. Agak lama kan prosesnya, alirannya. Aghna. Iya. Ma aghna. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Jelasin mbaknya. Lahab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, kita belajar menebalkan huruf po. Bilang batitu bato. Naik. Batitu bato. Hatab. B-nya bukan bu, hatab. Ya, fadhal. Ada di belum ya? Fi dia. Fi jidha hablum min masad. Mumtaz, fadhal. Dan perlu diketahui juga qalah qaidahnya itu tidak terpengaruh oleh kasroh, dhammah ataupun fathah. Maksudnya gimana? Mau dia sebelumnya dhammah, misalnya sebelumnya lub, sebelumnya bukan lubu. Bunyinya bukan bu, tapi be. Mau dia sebelumnya dhammah juga lub. Ya, coba bilang lub. Sebelumnya fathah lab. Sebelumnya kasroh lib. Jangan sampai sebelumnya kasroh bunyinya lib, agak kayak bi. Sebelumnya fathah lab, agak kayak ba. Sebelumnya dhammah labu, agak ke u ya. Jadi lub. Jadi salah di hatab. Jadi jangan hatab, tebal dia. Harus hatab. Fadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Taz. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Za bunyi bukan za tapi za. Iya gitu. Entar langsung bisa. Saya selana. Sayaslana. Sayasla naran zata lahab. Jadi jangan cu bunyinya. Harus kuat tu, bukan cu tapi tu. Wa imra'atuhu bilang wa imra'atuhu. Yang sebagian guru tahsin salah menjelaskan dia. Sudah dia bilang wa imra'atuhu, lebih condong ke hamsnya. Padahal harus seimbang antara hams dan syiddah. Jadi bukan dia mempunyai sifat kuat dan mengalir. Wamro'atu, bukan wamro'atu, cu. Wamro'atu, tu. Betul. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Ya. Fi jidiha. Naik. Hanya naik ke atas. Diha. Fi jidiha hablum min masad. Mumtaz, barakallahu fikum. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim.
Tabbat yada. Ulang Pak. Tabbat. Tabbat yada. Ini nggak ada hamasnya. Bat. 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 Gitu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bilang anhu. Anhu. Bilang a'i'u. A'i'u. Kita latihan ain bareng-bareng. A'i'u ba'. Ini agak susah ya, sering salah ini. Ulangin 5 kali semuanya. Betul. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu. Ronya pendek Pak. Wa imra'atuhu. Wa imra'atuhu hammalatal. Gunanya hammalatal. Namanya panjang. Hammalatal hatab. Fi jid. Dua harokat. Fi jid. Ji. Fi jidha. Fi jid. Ulangin jajijun ntar di rumah 20 kali ya. Fi jidha. Fi jidha hablum min masad. Nggak boleh terputus kali. Hablum. Nah, kita cukupkan ya sampai sini hablum ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ